memasuki sesi pertama, yaitu setiap calon memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi dan program unggulan masing-masing dalam waktu 7 menit. Maka kita mulai dari kandidat 01. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Berdiri. Oh ya, kepada kedua kandidat, semua perihal terkait apa yang disampaikan, semua berdiri. Iya. Berdiri. Ngeter ke. Ngaten. Cari pergi ngeter. Gak usah. Gak usah. Saya maju. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran MPA. Waktunya nggak dimainin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Kelebun Posgama beserta jajarannya. Dan yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada panitia beserta jajarannya yang sudah mensukseskan acara debat kandidat kali ini. Yang tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada warga Posgama yang sudi meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, dan tak lupa pula yang hadir secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Kami Muhammad Al-Fayyad berasal dari daerah Sampang, Ketapang. Kami di sini insya Allah akan maju menjadi calon gubernur yang masa periode tahun 2024-2025. Yang tentunya kami di sini tidak sekedar maju dengan tangan kosong, akan tetapi kami membawa visi dan misi serta program unggulan yang kami akan terapkan nantinya ketika kami terpilih. Tentunya visi dan misi di sini untuk membawa Posgama menuju ke arah yang lebih progresif dan berjalan di Shirathul Mustaqim. Oke, kami di sini akan langsung saja memaparkan visi dan misi serta program unggulan yang kami sudah rumuskan. Pertama-tama dari visi. Visi kami yang kami bawa adalah menjadikan Posgama unggul dalam inovasi, kolaborasi, dan pengembangan potensi anggota untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan serta mencetak kader intelektual murni yang peka terhadap isu-isu sosial. Itu secara visi. Kemudian lanjut di misi. Misi saya di sini adalah, dan itu tercabang 3 poin. Yang pertama, misinya 1, pemberdayaan warga yang terimplementasikan melalui memfasilitasi kegiatan di berbagai bidang guna meningkatkan kualitas SDM Posgama yang cakap serta mempunyai daya saing yang tinggi. Kemudian poin yang kedua yaitu memperkuat koneksi, merawat koneksi antar anggota Posgama terutama di bidang sosial guna meneguhkan dan merawat identitas Posgama. Kemudian poin yang terakhir adalah milieu intelektual atau al-bi'ah al-ilmiyah yang terimplementasikan merajut silaturahmi dan membentuk jaringan antar lembaga pendidikan di Mesir hingga menciptakan milieu intelektual yang progresif. Dan visi dan misi kami tidak akan terlaksana tanpa adanya program kerja unggulan. Nah, program kerja unggulan di sini kami namai dengan Posgama Epic. Adapun Posgama Epic di sini adalah sebuah akronim dari ekonomis, peduli, integritas, dan kolaboratif. Adapun ekonomis di sini adalah poinnya menghidupkan kembali
UMKM Posgama dan memperkuat mitra-mitra yang sudah dibangun oleh Posgama, seperti revitalisasi makaroni misal. Dan kami akan menghubungkan mitra-mitra yang ada di Indonesia maupun yang ada di Mesir untuk menghidupkan ekonomi Posgama itu sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu peduli. Peduli di sini ada 3 poin. Yang pertama, membuka kanal pengaduan baik online maupun offline. Kanal pengaduan di sini untuk menyerap kritik, saran, dan aspirasi-aspirasi yang dirasakan oleh warga Posgama, baik itu secara offline langsung datang ke Posgama atau divisi tertentu yang menangani itu, ataupun online yang di-share di link itu sendiri. Kemudian yang kedua, menggelar musyawarah senior membahas isu-isu internal Posgama. Kenapa ini menjadi penting? Karena Posgama itu bukan hanya diurus oleh Dewan Pengurus. Posgama itu mencakup semua dan bersifat holistik dan general. Kita untuk mensukseskan Posgama tidak hanya DP yang berperan untuk menyukseskan dan melancarkan organisasi Posgama, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan Posgama termasuk senior yang notabene itu lebih tahu keadaan Posgama itu harus dilibatkan. Dan kita bisa belajar pengalaman dari para senior. Kemudian poin terakhir silaturahmi sektoral. Silaturahmi sektoral di sini kita mengadakan silaturahmi baik per wilayah ataupun per angkatan. Karena kenapa silaturahmi ini sektoral penting? Karena asas dari organisasi Posgama selain dibangun dari asas ilmu pengetahuan, juga dibangun atas asas-asas kekeluargaan yang notabene itu dirawat sejak di Madura, bahkan nenek-nenek moyang kita sampai kita berada di Mesir. Asas kekeluargaan. Kemudian I-nya integritas. Integritas di sini ada 2 poin, memperdayakan SDM Posgama terutama mahasiswa baru. Karena kenapa? Karena mahasiswa baru apalagi tantangannya sekarang itu ketika tidak dibimbing dari awal itu akan ghairil maghdubi alaihim gitu. Bukan berjalan di siratal mustaqim. Kita mau membimbing anak baru itu di siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim gitu. Kalau al maghdubi alaihim itu jangan gitu. Ini langkah-langkah untuk anak baru baik itu di pelatihan organisasi kepemimpinan dan kemudian mempetakan ilmu-ilmu yang ada di Azhar yang harus dipelajari secara runut. Kemudian poin yang terakhir K, yaitu kolaboratif, akademi fatwa, dan studi banding. Akademi kolaboratif di sini penting karena Posgama itu sudah saatnya untuk melalang buana keluar, bukan hanya di internal saja. Kami insya Allah ketika terpilih akan mengadakan studi banding ataupun kolaborasi dengan Darul Ifta untuk mengadakan pelatihan fatwa. Oke, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar bang kayu wajar lah. Setelah selesai apa yang disampaikan, perkenalan diri dan visi misi yang telah disampaikan oleh kandidat 01. Dengan kurun waktu 7 menit tidak lebih. Maka selanjutnya saya akan persilakan kepada kandidat 02 untuk memaparkan visi misi dan program unggulan dalam kurun waktu 7 menit. Siap. Kemarin yang dinahna.
Cik, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik itu panitia dan juga para senior yang hadir, baik itu panelis, Kelebut Fosgama, moderator, dan khususnya kepada MPA. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Thayyib, saya berasal dari Lumajang. Saya lahir pada tanggal 9 September tahun 2000. Saya kedatangan 2022, sebagaimana waktu itu saya sebagai ketua angkatan pada waktu itu. Mungkin hanya ini perkenalan. Selanjutnya, sekarang kita masuk kepada apa yang saya pikirkan dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Tentunya teman-teman sudah pada tahu kepada saya pribadi bahwasanya saya tidak hanya bisa omong-omong saja, tapi saya juga bisa kerja, dan kerja. Dan saya adalah orang yang memiliki keduanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pada visi saya, yaitu menuju Fosgama guyup, inovatif, kreatif, dan kaya akan SDM unggul dalam setiap orientasi di lingkup Masisir. Ingat, ada 4 kata kunci, yaitu guyup, inovatif, kreatif, dan kaya akan SDM unggul. Nah, untuk menjelaskan 4 kata kunci ini, terlahirlah sebuah 4 poin, yaitu di misi saya. Yang pertama kita bahas dari kata guyup. Guyup di misi saya itu memaksimalkan kembali program silaturahmi anggota, alma mater, serta kediaman warga Fosgama. Nah, seperti yang kita ketahui, kepengurusan sebelumnya itu sudah melaksanakan silaturahmi bulanan, silaturahmi alma mater. Nah, hal itu akan saya maksimalkan kembali dan melanjutkan lagi dengan satu tambahan, yaitu dari saya untuk bersilaturahmi ke rumah warga-warga Fosgama agar saya lebih mendengar lebih jelas apa yang akan diinginkan oleh warga Fosgama itu tersendiri. Lanjut ke misi yang kedua, yaitu inovatif. Di sini misi saya di inovatif yang berhubungan dengan visi saya melakukan terobosan inovatif baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan warga, dan olahraga. Namun untuk penjelasan misi ini mungkin akan saya paparkan nanti ketika saya menjelaskan tentang program unggulan saya. Oleh karena itu, mari kita next ke misi yang ketiga, yaitu berhubungan dengan kreatif. Mengadakan berbagai kegiatan kesenian sebagai wadah untuk memaksimalkan potensi warga Fosgama. Nah, di misi yang ketiga ini itu berhubungan dengan visi saya yang berupa kreatif. Nah, kita tahu betul bahwa warga Fosgama adalah orang-orang yang kreatif. Maka dari itu, saya akan mengadakan kegiatan kesenian supaya potensi warga Fosgama tersebut bisa lebih maksimal. Seperti itu. Selanjutnya misi saya yang keempat. Poin yang keempat ini juga berhubungan dengan misi saya yang ketiga, yaitu mendukung serta memfasilitasi segala kebutuhan yang dapat menunjang pengembangan kreativitas dan bakat warga Fosgama di semua bidang. Jadi, saya akan memfasilitasi semaksimal mungkin hal-hal yang dibutuhkan untuk mendukung kreativitas warga Fosgama agar lebih berkembang lagi. Nah, ini adalah landasan saya menggunakan visi dan misi yang ada 4 poin, sehingga lahirlah program unggulan saya. Yang pertama, Fosgama Soki, Fosgama Peter, dan Fosgama Bagus. Mari kita ulik. Yang pertama, Fosgama Soki. Ini juga berkaitan dengan visi saya, yaitu inovatif. Fosgama Soki itu membuka usaha mandiri yang menunjang keuangan Fosgama
seperti kios kebutuhan masisir, restoran, jasa transfer, dan lain sebagainya. Nah, Fosgama kenapa harus dengan adanya program Fosgama Sofi ini? Karena menurut saya yang berkaitan dengan saya kebetulan sebagai bendahara, Fosgama itu harus mandiri. Nah, program ini harus inovatif sesuai dengan visi saya yang kedua, yaitu membuat inovasi-inovasi baru seperti membuka toko kelontong, membuka jasa transfer, atau juga hal-hal yang lain yang dapat mengembangkan keuangan Fosgama untuk dikelola. Dan saya pastikan semua usaha ini dikelola secara profesional keorganisasian, bukan untuk personal ataupun perseorangan. Dan program ini agar menjadi program jangka panjang Fosgama ke depannya. Selanjutnya program Fosgama Better. Program Fosgama Better yaitu mengadakan kajian ilmiah lintas kekeluargaan. Di sini sesuai dengan visi saya, yaitu inovasi dan kaya akan SDM unggul. Atau kita ketahui bahwa dalam hal keilmuan, Fosgama terkenal sebagai singa masisir. Maka kita ingin agar potensi besar ini tidak hanya disalurkan melalui kajian internal, tetapi juga antar kekeluargaan, dan yang paling penting Fosgama adalah inisiatornya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lara terus sama ki mancing boleh. Baik, telah kita dengar pada sesi pertama perkenalan visi misi dan program unggulan. Mari kita berlanjut pada sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan umum. Yaitu kedua belah pihak mengambil bola yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian pihak panelis menunjuk siapa yang terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari bola tersebut. Kemudian pihak lawan akan menyanggah atau menanggapi terkait jawaban yang telah diberikan. Kemudian penjawab soal dipersilakan memaparkan kembali atau menanggapi apa yang disampaikan oleh lawannya. Persilakan kepada panitia untuk bolanya. Oh, berdebat orang. Silakan pihak panelis ditentukan terlebih dahulu. Nggak usah. Insya Allah suara saya lancar. Oke, terima. Oke. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Sebagai panelis, kita berdua dosen terlalu sepakat karena tadi visi-misi disampaikan pertama kali oleh 01, maka untuk pengambilan bola sekarang dari 02. Persilakan. Satu-satu aja dulu. Satu-satu. Jawaban berapa? Silakan ditunjukkan. Kandidat 02 memegang bola nomor 6 terkait diplomasi. Saya akan bacakan pertanyaan. Baik, terjadi panelis yang akan membacakan pertanyaan tersebut untuk kandidat 02. Oke. Untuk kandidat nomor 2, karena tadi memilih nomor 6 yaitu terkait diplomasi.
salah satu hal penting dalam membangun kerjasama adalah kepercayaan. Bagaimana Anda mengembalikan kepercayaan mitra yang pernah atau yang akan menjalin kerjasama dengan Posgama? Langkah apa yang akan Anda ambil? Saya minta langkah yang konkret. Terima kasih. Durasi waktu 2 menit. Silakan berdiri. Oh iya, lupa. Timer berjalan dari pengucapan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memiliki pemikiran bahwasanya akan saya upakan kembali untuk menghubungi pemangku-pemangku jabatan yang ada di Madura dan juga para mitra-mitra untuk menjalin komunikasi lebih mendalam lagi, dengan catatan kita ada PR dalam internal Posgama, yaitu kita harus memberikan dampak yang positif terlebih dahulu, yaitu meningkatkan kualitas Posgama terlebih dahulu, sehingga mitra yang akan kita kunjungi atau kita ajak untuk bekerja sama itu percaya penuh kepada kita untuk bagaimana caranya kita dapat bekerja sama dan mendapatkan hak-hak yang bisa diambil, yaitu saling memberikan feedback baik antara kita dengan mitra. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah jawaban dari kandidat 02, maka kandidat 01 dipersilahkan untuk menanggapi dalam kurun waktu 2 menit. Dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih kepada moderator tadi, Mas Toyib. Mas Toyib mengatakan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan Posgama harus membentuk SDM Posgama, dan dari situ nantinya akan timbul kepercayaan dari mitra itu sendiri. Itu tafsiran saya mengenai pernyataan Mas Toyib. Akan tetapi di sini yang saya mau tanyakan, bagaimana kemudian mitra itu bisa percaya? Di sini ada dua sisi, ada mitra dan kemudian ada Posgama. Bagaimana langkah-langkah ketika kita berusaha berdialog? Karena Posgama misal kita ke Indonesia, orang Indonesia itu tidak tahu siapa Posgama itu sendiri. Bagaimana langkah-langkah tersebut diatasi oleh Mas Toyib itu sendiri? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, kepada kandidat 02 silakan menanggapi kembali dalam kurun waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana langkah-langkah saya untuk meminta kepercayaan kembali? Yang pastinya secara realistis kita butuh orang dalam untuk masuk ke sana. Secara realistis seperti itu. Namun secara sistem kita tidak bisa mengandalkan hal itu. Namun bagaimana kemudian kita harus bisa memberikan penjelasan yang lebih detail, dan pastinya kita membutuhkan arahan-arahan dari senior sebelumnya, bagaimana cara kita masuk, bagaimana kita untuk kemudian bisa memberikan kepercayaan kepada mitra itu tersendiri. Yang paling penting di sini ialah saya siap menanggung hal itu semisal saya jadi gubernur Posgama. Terima kasih. Setelah kita dengar bagaimana tanggapan dan jawaban terkait diplomasi dari kandidat 02. Silakan panitia untuk memberikan bola kepada kandidat 01.
Nomor berapa? Nomor 4. Empat. Kok 5? Dengan tema organisasi. Silakan kepada panelis untuk membacakan pertanyaan. Terima kasih kepada Direktur dan kepada Gubernur serta teman-teman yang hadir. Pertanyaan keempat untuk paslon 01. Udah tahu masalahnya kan? Oke. Posgama adalah organisasi berbasis kekeluargaan dengan kultur kemajuan dan kerukunan. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi konflik internal yang bisa saja muncul sewaktu? Terima kasih. Ayo, Mas Hayat. Silakan kandidat 01 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 2 menit. Terima kasih kepada panelis yang sudah memberikan saya waktu. Yang sudah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa di Posgama itu ada sistem yang berjalan, yang itu urutannya secara keorganisasian, ada garis koordinasi, ada garis instruksi. Dalam suatu kekeluargaan itu pasti ada masalah. Nah, bagaimana untuk mengatasi masalah itu? Kita lihat dulu dan analisis dahulu. Makanya kemudian di program kami itu berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan musyawarah seperti silaturahmi senior antar senior untuk membahas konflik-konflik yang ada di Posgama, dan kemudian silaturahmi anggota perangkatan baik wilayah ataupun perangkatan. Nah, kita perlu tinjau lebih dahulu apakah konflik ini bisa ditangani oleh pihak sosial yang ada di DP, apakah konflik itu bisa tidak bisa ditangani oleh DP, kita alihkan ke senior, apakah kita alihkan ke gubernur, apakah ketika gubernur tidak bisa, apa yang mau kita lakukan? Ya, kita mengumpulkan senior Posgama yang juga kita harus mengumpulkan orang-orang yang berkonflik itu tersebut. Karena ini tergantung konflik. Ketika konfliknya itu berdampak besar terhadap Posgama dan sampai merusak nama baik Posgama, itu harus dilibatkan elemen-elemen penting dalam Posgama. Kemudian ketika konfliknya itu berskala kecil dan itu bisa ditangani oleh personal bahkan atau tidak bisa harus ke DP atau gubernur, ya kita kita tangani, tidak perlu melibatkan senior gitu. Dan itu akan berdampak, manajemen konflik itu akan berdampak keeratan warga Posgama dan kesejahteraan warga Posgama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan kepada kandidat 02 untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kandidat 01. Durasi waktu 2 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari paparan paslon 02, saya ada sedikit mengganjal. 01, mohon maaf, dari paparan yang telah dijelaskan oleh paslon 01 itu ada sedikit hal yang mengganjal dari saya, yaitu semisal
ada kejadian atau konflik internal yang membawa nama Fosgama hingga rusak dan jatuh, apa langkah-langkah Anda yang akan Anda lakukan ketika hal demikian itu terjadi? Terima kasih. Silakan kandidat 01 untuk menanggapi kembali, durasi waktu 1 menit. Terima kasih kepada kandidat 02 yang sudah menanggapi. Di sini cek 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 cek. Di sini yang perlu kita ketahui, konflik itu berarti berskala besar yang diajukan oleh 02. Bagaimana cara mengatasi itu? Asas Fosgama itu adalah asas kekeluargaan dan persaudaraan. Untuk mengatasi semua konflik di keorganisasian itu dengan cara dialog. Dengan cara dialog, tidak ada konflik yang, karena ketika tidak dialog itu akan berdampak terhadap ada sentimen sepihak dan ada subudzon gitu antara kedua belah pihak yang berkonflik. Semisal Fosgama berkonflik dengan KKS. Nah, tidak ada cara itu selain berdialog dan melibatkan senior Fosgama juga, seperti yang saya paparkan di program kami. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Telah selesai kita dengan pertanyaan dari bola tersebut. Selanjutnya yaitu dari salah satu warga Fosgama yang hadir untuk mengambil bola. Siapa yang bersedia silakan maju. Pak Ismail. Mohon kami lihat bolanya. Nomor 2 terkait tema akademik. Kabayat banget. Lu ngapain? Tanya. Oh, ngalak lu. Saya baca. Bentar. Bukan pertanyaannya dulu. Apa yang mau dijawab? Lo bebas. Ternyata akademik, bebas pertanyaannya. Oh, iya. Ada yang mau gue menjawab punya akun. Moderator 01 jawab terlebih. Iya, acting guys. Silakan dibacakan. Mata bulir, Pak. Di depan lah. Terima kasih untuk waktunya. Ini pertanyaan umum ya, Oke, terima kasih kepada dua calon kandidat label Fosgama. Fosgama merupakan organisasi keluargaan yang warganya kerap dikenal sebagai sosok akademisi di dunia perkuliahan. Apakah Anda mengamini hal itu? Lalu berikan bukti konkret dan langkah brilian yang pernah Anda terapkan untuk diri sendiri atau Fosgama secara umum. Terima kasih. Baik, pada sesi ini durasi waktu 2 menit. Panelis menunjuk 01 terlebih dahulu. Kepadanya dipersilakan.
Terima kasih. Saya sampaikan, perlu diketahui saya di Posgama itu dari awal sudah aktif di bidang akademik Posgama. Saya di bidang keilmuan itu 2 tahun dan banyak terobosan-terobosan yang saya lakukan ketika saya menjabat menjadi keilmuan. Salah satu langkah konkretnya adalah mengadakan kajian dan silaturahmi antar kajian di lembaga-lembaga kajian di Mesir dan mengkatalogisasi buku perpustakaan dan kemudian mengadakan kajian di berbagai fan ilmu. Dan untuk menjawab itu langkah-langkah konkret yang saya sudah kerjakan ketika saya menjabat. Lalu bagaimana ketika saya jadi? Program kami, program kerja unggulan kami itu rata-rata mengarah yang dalam poin kolaboratif itu ada studi banding dan ada akademi fatwa. Akademi fatwa ini penting karena kenapa? Karena kita untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa Posgama, masyarakat Posgama untuk dikader menjadi sosok yang bersaing, berdaya saing tinggi gitu. Terus kemudian 30 detik. ada studi banding. Studi banding ini penting karena kenapa? Selain kajian di Posgama kita maksimalkan, studi banding itu untuk mengetahui pusat-pusat ataupun tempat-tempat besar yang ada di Mesir yang menunjang literasi kita, itu biar kita menambah wawasan tidak hanya kita di internal saja, akan tetapi kita studi banding keluar yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan warga Posgama. Terima kasih, itu dari saya. Silakan kandidat 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama terkait perihal akademik. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan tadi saya mengamini dan saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh paslon sebelah. Namun juga saya tetap ada muskilah di sana karena saya lebih tertarik atau lebih kepada program unggulan saya di Posgama Mentor untuk bagaimana kita harus memaksimalkan terlebih dahulu kajian-kajian yang ada di Posgama, di internal Posgama, maka kemudian untuk mengambil wawasan baru atau pengalaman baru dan bahkan silaturahmi baru, yaitu dengan cara kita mengadakan kajian dengan lintas kekeluargaan terlebih dahulu. Karena kalau lembaga-lembaga yang mungkin besar itu menurut saya kurang efektif, jadi kita lebih ke untuk lintas kekeluargaan terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih. Kita sudah mendengar paparan-paparan terkait sesi kedua ini perihal pertanyaan umum. Memasuki sesi ketiga, yaitu masing-masing calon diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan kepada lawan debatnya sebanyak 1 pertanyaan. Tujuannya adalah sebagai tolak ukur penguasaan materi setiap calon yang telah disampaikan, baik visi misi, unggulan maupun perihal yang lainnya. Maka panelis silakan menunjuk terlebih dahulu kepada kandidat yang ingin bertanya terlebih dahulu. satu silakan memberi pertanyaan ke kandidat 02. Baik, silakan 01 memberikan pertanyaan. Durasi waktu 1 menit. Terima kasih kepada moderator. Dari pemaparan visi dan misi oleh Mas Toyib tadi, terlintas
kecamuk tanah yang tak kunjung usai di pikiran saya perihal pergelatan budaya dan kemudian kajian lintas kekeluargaan. Karena kenapa? Karena saya menurut pandangan subjektif saya, rata-rata program yang ditawarkan oleh 01 itu 02 Mas. si 02 Mas Tayyib yang ditawarkan 02 itu tidak kurang substansial dan dalam artian ketika disangkutkan dengan akademik tidak membawa hal positif, kurang membawa hal positif gitu. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Silakan kepada kandidat 02 untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan. Durasi waktu 2 menit. Bismillah, terima kasih atas pertanyaan Mas Fayat kepada saya. Saya akan menjawab. Di sana ada Fosgama Peter. Saya tekankan di visi saya, di program unggulan saya ada Fosgama Peter. Bagaimanapun, Fosgama adalah organisasi yang tidak hanya berbasis studi, tapi juga kekeluargaan. Maka program-program Fosgama harus meliputi dua hal. Sehingga saya lebih memilih kajian antar lintas kekeluargaan daripada hal lain. Mungkin itu alasan saya kenapa salah satu program unggulan saya ialah Fosgama PK. Jadi masih ada berkaitan. Fosgama bukan hanya unggul dalam keilmuan, tapi Fosgama harus juga unggul dalam kesenian dan juga olahraga. Karena warga Fosgama semuanya kreatif. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, silakan kandidat 01 menanggapi apa yang telah disampaikan. Durasi waktu 2 menit. Tanggapan cowok. Iya. Terima kasih kepada Mas Toyib. Terima kasih kepada Mas Toyib yang sudah menjawab tadi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah titik tekannya. Fosgama itu berdasarkan asas atau nilai-nilai fundamental yang ada di Fosgama, yaitu asasnya kekeluargaan dan juga asas ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula asas sosial yang juga begitu. Tetapi ketika kita mengajak kepada program kerja yang diusung oleh 02 di ranah akademik, di sini ada problem. Saya berkecimpung di dunia kajian itu dari anak baru sampai sekarang. Dan untuk mewujudkan kajian di Fosgama lintas angkatan, lintas kekeluargaan, itu cukup besar ruang lingkupnya. Sekelas PPMI ketika membuat diksi forum kajian yang melibatkan kekeluargaan juga serta afiliatif, itu tidak dilakukan secara maksimal dan hanya menjadi acara seremonial belaka. Nah, bagaimana kemudian kita dengan SDM yang demikian, yang belum maksimal secara pengetahuan dan juga referensi yang kita bawa mau ke kekeluargaan, sedangkan di kekeluargaan itu yang ada di Mesir rata-rata itu tidak mempunyai kajian pakem bindara yang seperti yang ada di Fosgama gitu. Apakah kemudian kita akan silaturahmi ke BPH, Assalamualaikum, mau kajian gitu, misal begitu. Terima kasih. Silakan kepada kandidat 02 untuk menanggapi.
Durasi waktu 1 menit. Mas Toyib. Mas Toyib. Bang Toy. Bang Toyib. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fayad. Jadi sebetulnya itu hal yang mudah. Bagaimana cara kita mendapatkan kerjasama dengan kekeluargaan lain itu tergantung dari pemimpinnya. Maka saya tegaskan tadi di program unggulan saya, Fosgama sebagai inisiatornya. Seperti itu. Nah, untuk maka kemudian bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan kita atau adanya kajian literasi, kajian lintas antar kekeluargaan ini terjadi, itu tergantung lobby dari gubernurnya. Makanya pilih saya, biar saya bisa melobi semua kekeluargaan untuk mendapatkan atau menghasilkan kajian-kajian lintas kekeluargaan itu tersendiri. Terima kasih. Setelah kita saksikan bagaimana kandidat 02 menanggapi pertanyaan dari kandidat 01. Sekarang sebaliknya kandidat 02 mempertanyakan terkait tolak ukur penguasaan materi yang dimiliki oleh 01. Durasi waktu 1 menit dalam 1 soal. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya sedikit menyinggol Mas Fayad. Mungkin saya bertanya karena saya statusnya sekarang juga pernah menjabat sebagai bendahara, mungkin secara ekonomi. Bagaimana rencana Anda untuk pengelolaan ekonomi Fosgama, yang mana sedangkan pengelolaan ekonomi ini adalah hal terpenting, salah satu hal yang terpenting dalam organisasi. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Fayad, tapi kurang detail karena pengelolaan atau pemberdayaan yang pernah terjadi di sebelumnya itu secara menurut kami pribadi itu kurang efektif. Bagaimana cara Anda mengelola ekonomi Fosgama? Karena Fosgama organisasi sebesar ini harus memang dimaksimalkan dalam pengelolaan perekonomian dan juga kesejahteraan Fosgama. Itu bagaimana? Terima kasih. Yuk tepuk tangan yuk. Silakan kepada kandidat 01 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Durasi waktu 2 menit. Gas. Terima kasih kepada moderator. Tadi Mas Toyib menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi gitu. Beliau lantas menyinggung karena beliau bendahara, Mas Toyib itu bendahara, kan tetapi di ADART itu bendahara itu bukan hanya mencatat sirkulasi keuangan Fosgama, juga bagaimana Fosgama itu inovatif dan bisa dari uang itu bisa dikelola. Makanya kemudian bendahara itu tidak hanya mencatat di Excel keluar masuknya uang. Di ADART itu sudah disebutkan bahwa salah satu tugas bendahara itu adalah menggali atau mencari pendanaan itu tadi. Maka di program kerja saya itu merevitalisasi usaha Fosgama, usaha mikro menengah kecil UMKM Fosgama, yang itu ada makaroni dan kemudian orang-orang Fosgama ini pinter masak, ada onde-onde, ada bakwan, ada hal-hal yang lain sebelah dan lain sebagainya, dan itu harus dimaksimalkan. Dan Fosgama ketika ada event-event besar di pesisir itu harus berpartisipasi di bidang itu. Nantinya untuk melaksanakan nantinya biaya itu akan ditopang untuk mendanai kegiatan-kegiatan Fosgama itu sendiri.
begitu. Karena sampai sekarang usaha yang ada di Posgama itu lebih-lebih di Masisir itu lesu. Kenapa kok kemudian saya tidak mengatakan matam? Karena matam itu sendiri sudah lesu gitu, lebih ke cemilan-cemilan dan makanan-makanan kecil yang itu dimaksimalkan. Itu dari saya, terima kasih. Baik, silakan kepada kandidat 02 untuk menanggapi. Durasi waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fayat. Saya tidak mau banyak berkata-kata. Pada intinya, apa yang telah disampaikan oleh Paslon 01 berarti beliau setuju dengan program unggulan saya, yaitu Posgama Soki. Makanya pilih saya 02. Terima kasih. Ngetek. Silakan 01 untuk menanggapi apa yang disampaikan dari kandidat 02. Durasi waktu 1 menit. Terima kasih kepada Mas Toyib. Cek. Cek. Tadi belum ditanggapi, kan, tetapi hanya kampanye kan ya. Saya bukan tidak mempunyai program terkait dengan ekonomi yang itu secara soreh mengatakan bahwa Posgama Soki. Ketidakadaan kata Posgama Soki di program kerja saya bukan menyadarkan atau menegasikan saya tidak berprihatin terhadap ekonomi Posgama. Makanya di sana mau dilakukan UMKM dan kemudian revitalisasi ekonomi usaha-usaha atau usaha menengah usaha menengah kecil gitu di Posgama untuk supaya dimaksimalkan. Tadi saya mengatakan kenapa kok tidak matam? Karena ketika matam itu hak kepemilikan siapa dan kemudian bagaimana di pengurusan selanjutnya dan apakah itu hak paten atau tidak. Selesai. Itu dari saya. Suaranya mana? Kita sudah mendengar sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Cara. Kita masuk pada sesi keempat, yaitu sesi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Tribun Posgama masa bakti 2020. Cukup. Kepada Kak Bakar dengan 2 pertanyaan. Satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh salah satu kandidat yang akan ditentukan oleh panelis siapa yang terlebih dahulu. Kemudian dilanjut oleh pertanyaan kedua. Silakan kepada Kak Bakar. Waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan ke semua paslon, Catat ya. saya mau menanyakan hal-hal yang program apa yang dirasa perlu ada di Posgama. Jadi program apa yang harus ada di Posgama dan langkah konkretnya bagaimana? Saya tidak mau jawaban yang ada di visi misi. Jadi di Posgama itu apa hal-hal yang penting
dan langkah konkretnya bagaimana? Itu yang pertama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada panelis untuk menentukan terlebih dahulu. Panelis menunjuk kandidat 02 untuk menjawab pertanyaan dari Kelebu Posgama. Durasi waktu 2 menit. Sorry ya. Kurang gemoynya Mas Toji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kelebu Posgama. Program apa yang dirasa perlu yang harus dikelola di Posgama dan apa langkah konkretnya? Dan tidak boleh menggunakan visi saya. Sejauh ini pengalaman saya selama jadi kepengurusan di Posgama yang sangat perlu ada di Posgama yaitu memang masalah finansial, sebagaimana di Posgama itu untuk pengelolaan uang itu kurang berkembang. Seperti itu yang saya rasakan, sehingga langkah konkretnya kita bisa membuat kios, mad'am, lagi-lagi saya bilang mad'am, kios, dan hal-hal yang dapat mengembangkan atau pengelolaan uang itu semakin bertambah. Untuk pengadaan kios dan segala macamnya, untuk konsep itu saya sudah matang, tinggal Anda memilih saya, maka saya akan melakukan hal itu. Terima kasih. Silakan kepada kandidat 01. Durasi waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Silakan, Pak. Mantan Kelebun menanyakan apa Kelebun, bukan mantan Kelebun. Kelebun itu menanyakan apa program yang harus ada di Posgama dan yang tidak ada di visi misi. Tapi bagaimana kemudian kita mencari program baru yang itu tidak berpatokan terhadap visi misi. Sedangkan visi misi itu merupakan suatu hal yang telah dikaji secara strategis. Dan makanya kemudian saya di sini mengacu kepada di ranah ekonomi ada beberapa ranah yang harus diperbaiki di Posgama dan harus ada. Yang pertama itu di ranah Posgama itu sudah saatnya bukan melalang buana di internal saja, akan tetapi harus mencangkup, harus ada relasi ke luar Posgama itu sendiri. Dengan apa? Dengan memanfaatkan SDM yang ada. SDM yang ada ketika baik nantinya akan menciptakan generasi ataupun kader-kader untuk melalang buana atau membangun relasi keluar gitu. Salah satunya adalah dengan adanya Akademi Fatwa studi banding di berbagai institusi, baik di Tambah Foundation ataupun Majma' Buhutz Islamiyah ataupun Pusat Manuskis Nasional Mesir, itu dari ranah akademik. Kemudian dari ranah ekonomi itu bukan saya tidak mempunyai terobosan dalam akademik, saya mempunyai terobosan tapi sedikit berbeda dengan paslon 01. Paslon 02. Mas Toyin, Ya. itu akan memaksimalkan UMKM yang ada, yang itu sudah mati dan itu sekarang tidak berjalan, gitu. Ketika ekonomi dan ya seperti saya jelaskan tadi, akan memaksimalkan UMKM yang ada di Posgama dengan apa namanya membentuk tim untuk membuat langkah-langkah itu. Yang telah kita dengar pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Kak Bakar dan telah dijawab oleh kedua kandidat. Kasih yang serem-serem boleh Kak? Namun saya ingatkan kembali bahwa
tetap harus khidmat pada acara, tidak boleh ramai. Ketika ramai, maka pihak MPA dan panelis berhak mengeluarkan anggota yang ramai. Siapa caranya panelis MPA? Dan yang aturan terakhir yaitu aturan terakhirnya tetap yang telah dikatakan di awal yaitu dilarang merokok. Keluar disolat. Dilarang merokok disolat. Solat. Kebudi menjawab Pak. Ayo. Mari kena. Mari kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Bakar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bakar! Ayo Mas Bakar, ayo. Ada tur 03 Mas Bakar. Sebelumnya tepuk tangan untuk kedua Mas paslon. Bakar. Pertanyaan yang kedua, saya sebetulnya mengamini bahwasanya wasyawirhum fil amr. Semua hal-hal itu memang harus didiskusikan. Dari tadi kedua paslon lebih mengedepankan musyawarah. Tapi saya ada kalanya semua rencana itu tidak Terlaksana. dimusyawarahkan. Misalnya ada pertanyaannya, jika ada warga yang melakukan pelanggaran sosial menurut ADART, melakukan pelanggaran sosial kemasyarakatan secara umum misal, langkah tegas apa yang diambil oleh seorang pemimpin? Jadi misalnya tidak ada lagi yang harus mengambil keputusan. Ini kan sebetulnya menguji seorang integritas seorang gubernur. Jadi langkah apa yang harus diambil tanpa melibati para elemen-elemen tadi. Paham kan maksud saya kan? Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya. Karena panelis siapa yang akan lebih terdahulu? Sekarang 01. Sudah 02 dulu kan. Silakan kepada kandidat 01 untuk menjawab pertanyaan kedua dari Tribun Pos Jama. Durasi waktu 2 menit. Cek. Diumumkan jangan bergaul lagi. Mas Faris. Terima kasih kepada Kelebun Pusgama. Di sini dari pertanyaan tadi ada beberapa poin yang beberapa poin yang saya tangkap, yaitu konflik. Ada beberapa poin yang saya tangkap, yaitu pelanggaran sosial yang itu menyalahi ADART gitu. Dan kemudian ada poin integritas yang itu melibatkan sepihak gitu. Dan ketika kita dihadapi masalah itu, kita tidak boleh tergesa-gesa untuk mengambil keputusan yang ada. Dalam artian pemimpin itu harus bisa membaca keadaan dan itu bermata elang dalam mengkaji satu masalah, dan itu diperoleh dari apa? Integritas dan basisnya ilmu pengetahuan dan kemudian peka terhadap sosial. Tanpa seperti itu, pemimpin itu tidak bakal memecahkan masalah yang ada dan itu kaitannya dengan sosial. Nah, poin kedua yaitu masalah sosial yang melanggar ADART ini apakah diketahui oleh banyak orang ataupun tidak diketahui oleh banyak orang.
Karena ketika diketahui oleh banyak orang dan dampaknya terhadap nama baik Posgama, dan itu harus melalui penanganan khusus dan memberikan keputusan-keputusan yang layak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Poin kedua, ketika pelanggaran sosial ini kecil, dalam skala kecil, dan itu tidak berdampak terhadap nama baik Posgama, dan itu perlu melibatkan semua elemen. Silakan kepada kandidat 02 untuk menjawab pertanyaan dari Klebur Posgama. Durasi waktu 2 menit. Kasih yang gemoy-gemoy, Bang. Yuk, duduk, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Klebur Posgama, dan sejauh ini selama saya menjadi pengurus atau kepengurusan di Posgama, alhamdulillah sudah berpengalaman dalam melakukan hal-hal atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau personal orang, apakah itu melanggar ADART atau hanya personal pribadi, seperti itu. Jadi untuk langkah-langkahnya menurut saya tetap wasyawirhu, tetap didiskusikan. Sebetulnya saya setuju dengan paslon 01, bagaimana kemudian kita melakukan tindakan kepada teman-teman yang mohon maaf melakukan hal-hal yang di luar norma misal atau melanggar ART, ya kita kaji dulu. Untuk ketetapan atau bagaimana tindak lanjut itu nanti tergantung apa yang telah dilanggar. Pastinya pihak korban atau yang pelanggar harus siap menerima konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat sama 01 ya. 02 yang semenang. Baik, cukup. Sesi keempat telah selesai, maka kita masuk pada sesi kelima. Dari desa. Sesi kelima ini yaitu sesi menjawab pertanyaan warga Posgama, baik secara online maupun offline. Berapa pertanyaan yang disuguhkan? 2 pertanyaan, 1 untuk online, 1 untuk offline. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Kita mulai dari pertanyaan online yang telah disediakan. Dari Amin Sohibul 16@gmail.com. Saya akan bacakan pertanyaan. Seberapa ingin saudara melanjutkan cita-cita rumah Posgama, serta apa upaya yang akan dilakukan untuk merealisasikan cita-cita tersebut? Kepada penulis, dimohon untuk menunjuk siapa yang terlebih dahulu. Silakan kandidat 02 untuk menanggapi atau menjawab terkait hal tersebut. Durasi waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada sang penanya. Saya akan menjawab terkait dengan rumah yang akan ada insya Allah. Nah, untuk waktu kapan kita bisa mempunyai rumah itu saya tidak bisa memastikan karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi akan saya upayakan jalur-jalur lain selain yang sudah dibangun oleh gubernur sebelumnya sehingga proyek sekretariatan ini bisa lebih cepat terwujud.
serta saya akan berusaha agar usaha mandiri atau program yang saya gaungkan akan saya bangun juga bisa memberikan sumbangsi pada dana abadi pengadaan sekretariatan, bukan hanya pada biaya operasional untuk pengeluaran dalam kegiatan Fosgama, tapi upaya bagaimana caranya saya mengelola keuangan itu juga bukan operasional Fosgama, tapi untuk dana abadi untuk mengupayakan rumah Fosgama. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kandidat 01 untuk menjawab pertanyaan dari warga Fosgama. Durasi waktu 2 menit. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan sekretariatan Fosgama. Sekedar cerita ya, saya itu termasuk anggota pengadaan atau panitia rumah Fosgama. Dan saya juga kemarin pas pulang ketika tahun 2023 itu ikut ke AFED untuk mengurus sekretariatan Fosgama. Dan hasilnya cukup positif, yang kami dapatkan positif sekitar 30%. 30% hasil yang didapatkan setelah menjelajah kemana-mana, kita membuahkan hasil meskipun itu tidak banyak gitu. Dan menanyakan keinginan, saya ingin, karena saya termasuk termasuk panitia yang ada di dalamnya, termasuk yang merumuskan juga, dan masalah keinginan itu ingin banget gitu, ingin parah. Tapi dalam artian kita harus merevitalisasi mitra-mitra yang dulu dihubungi dan kemudian harus membangun mitra-mitra baik yang ada di Mesir dan kemudian baik yang ada di Indo. Karena hubungan untuk pengadaan sekretariatan Fosgama itu tidak segampang mengadakan makam, harus ada surat-surat yang harus ditempuh, dan itu hubungannya dengan mitra yang ada di sini dan kemudian yang di Indo. Kalau misalkan ada, kita perlu di Indo gitu. Kalau misalkan kita menemukan mitra yang ada di sini dan kemudian dari sini kemudian disambungkan ke Indo, itu kita lakukan. Karena dari dulu, dari tahun kemarin itu demikian. Kita bermusyawarah di sini bagaimana menentukan mitra dan kemudian kita masuk ke sekjen dan lain sebagainya untuk mewujudkan ke sekretariat Fosgama itu sendiri. Terima kasih. Itu dari saya. Yang kebelimat paham gak Yud? Mulai Memasuki pertanyaan dalam bentuk offline. Terdapat satu pertanyaan dengan ketentuan harus berasal dari warga Fosgama yang hadir debat, bukan mewakili, dan bukan merupakan tim ses dari masing-masing calon kandidat. 2. Jumlah pertanyaan yang diajukan hanya 1 pertanyaan, tidak lebih. 3. Pertanyaan tidak boleh ditunjukkan kepada 1 calon, harus kedua calon. Kemudian siapa yang akan ditunjuk, maka panelis yang mempersilahkan, karena moderator tidak tahu menahu terkait yang tim ses atau bukan. Sekian. Silakan angkat tangan untuk yang offline. Panelis yang menunjuk ya. Silakan diturunkan kembali. Silakan dijawab panelis siapa yang sering komen dan di WhatsApp ya. Silakan lihat di grup WhatsApp siapa yang sering komen dan Panitia tidak boleh. Panitia yang saya bukan panitia, saya media. Siapa Kak?
Silakan lihat di WhatsApp. Tangannya lagi 1, 2, Belum, Kak. 3. Silakan lihat di WhatsApp kalau mau lihat ya. Bisa, Bos. Saudara Tanya ada kriterianya tadi, Bos. Saudara Kodir silakan. Silakan kepada Mas Kodir. Kok bisa? Kodir semangat. Iya, bisa. Lo Kak Kodir bilang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan di penyelenggaraan ujian Tanakom. Ini pertanyaannya dari kelas lagi moderator tidak boleh satu paslon harus satu paslon. Baik, langsung saja ya. Ini tentang masalah visi misi. Di visi misi 01 ini dulu. Saya ingin bertanya tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh calon yang terpilih nanti untuk masalah mensejahterakan warga Mosgama. Saya rasa visi-visi seperti ini dari tahun terdahulu selama saya mengikuti kampanye atau jadi tim ses kampanye lebih gagal terus ya. Itu visi-visi yang ditawarkan oleh calon kandidat itu adalah tentang masalah mensejahterakan agama. Dan mungkin sekarang saya akan bertanya tentang kedua paslon di sini. Kebetulan pada visi misi 002 itu di sana tertulis bahwasanya di antara visi misi adalah mensejahterakan warga Mosgama. Saya ingin bertanya, saya ingin bertanya, langkah seperti apa nanti realnya yang akan dilakukan oleh paslon 02 dalam mewujudkan visi misinya ini? Mensejahterakan warga Mosgama. Instruksi 0201. Instruksi Pak. Tadi sudah jelaskan karakter pertanyaannya harus satu dan tidak boleh terhadap salah satu paslon. Ini tunggu dulu, ini belum selesai. Kalau belum selesai malah nambah pertanyaan toh. Iya. Dari satu sudah tidak termasuk kriteria Pak. Ini tadi tidak boleh merujuk pada satu paslon pertanyaannya kan? Iya. Terus dua paslon kan jadi Satu pertanyaan. iya dari satu pertanyaan kedua paslon. Iya kan? Makanya ini. Antum tadi udah Pertanyaannya. Peserta harus diam. Ada yang Langkah yang akan diambil oleh kedua paslon ini dalam mewujudkan mensejahterakan warga Muslim itu seperti apa? Dan ini saya tujukan pada 02. Kenapa? Karena pada 01 saya tidak menemukan visi-visi itu. Mungkin belum tidak tertulis, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pihak 01. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal belum silakan masuk enggak? Masuk. Sejahterakan masuk optis. Bagaimana panelis terkait pertanyaan tersebut? Oke, jadi gini, saya sedikit menjelaskan. Secara pertanyaan itu adalah umum. Langkah apa dalam mensejahterakan warga Mosgama? Itu kan tidak spesial atau tidak spesifik pada satu calon. Itu pertanyaan umum. Jadi saya rasa pertanyaan ini bisa dijawab oleh masing-masing calon. Kemudian tadi penyebutan tentang 02 dan 03 itu kan 01 dan 02 itu karena dia melihat dari salah satu visi misinya, mungkin kan seperti itu. Tapi pertanyaannya itu memang masuk karena itu merupakan pertanyaan umum. Yang dia minta adalah konkret ya, hal konkret tadi ya. Ya langkah realnya seperti apa? Real, yang reals. Jadi bukan khayalan, tapi reals. Nah, kira-kira gitu. Kerjanya apa? Ya, silakan. Siapa dulu kan? 01. Silakan 01 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Durasi 2 menit.
Jadi, terima kasih kepada Kiai Kodir atau dikenal dengan pematah pensil yang telah menanyakan langkah-langkah konkret untuk mesejahterakan warga Wasgama. Perlu diketahui bahwa di sini ada satu kata kunci di pertanyaan itu, yaitu mesejahterakan warga Wasgama. Lah, mensejahterakan warga Wasgama ini ada banyak cabang. Ada banyak cabang, baik ekonomi, akademik, sosial, dan lain sebagainya. Bukan mensejahterakan Wasgama itu dimaknai secara matian, kan, tetapi maknawian juga dipenuhi. Dalam hal ekonomi itu tadi terkait dengan visi dan misi saya, yaitu merevitalisasi hal-hal yang usaha-usaha Wasgama yang itu sudah mati, dan kemudian memaksimalkan UMKM, dan Wasgama itu harus hadir dalam event-event besar seperti mengadakan bazar dan lain sebagainya. Itu di ranah ekonomi, kesejahteraan di ranah ekonomi, langkah konkretnya itu. Dan kemudian di ranah akademik udah jelas di visi misi kami, dan kemudian di prokul kami itu udah mewadahi seperti akademi fatwa dan studi banding itu. Karena kenapa? Karena udah bukan saatnya Wasgama melanglang buana dan berjalan di tempat. Sudah berjalan bukan di tempat, akan tetapi berjalan di jalan. Misal kalau berjalan di tempat kan nggak di jalan, berjalan keluar, berjalan kemana gitu. Udah bukan saatnya kita duduk-duduk di sini dan kemudian kita leha-leha. Udah saatnya keluar. Itu ranah akademik. Dan kemudian ranah sosial, ada silaturahmi antar senior dan antar warga. Silakan, sejahtera banget kepada kandidat 02 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh warga Wasgama. Durasi waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya mau klarifikasi terlebih dahulu mungkin. Entah ini bentuk klarifikasi atau apa. Sejauh ini selama saya jadi kebetulan menjabat bendahara, saya tidak pernah menemukan ada usaha Wasgama yang dikelola secara profesional keorganisasian. Jadi di sini sehingga menurut saya tanggapan dari Mas Fayad itu membuat statement seakan-akan bendahara sekarang kurang baik seperti itu. Dan akan saya jawab melalui sistem-sistem apa yang akan atau langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Bukan hanya omong-omong. Saya katakan saya bukan hanya omong-omong karena saya sudah mempunyai sistem. Yang pertama yaitu sistem di program unggulan saya, yaitu Wasgama Soki. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pastinya saya konsultasi ke senior yang lebih berpengalaman dalam hal bisnis. Itu pasti, itu poin pertama. Untuk poin kedua, itu saya mempunyai sistem bagaimana adanya perlu atau diperlukan tim khusus dalam pembentukan bisnis ini. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, bagi saya sistem yang ideal adalah kepemilikan saham. Nah, oleh karena itu saya akan mempromosikan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia, Saudi, Malaysia, dan beberapa negara lainnya, Jepang pun juga, pengusaha-pengusaha Indonesia, untuk menanamkan modal mereka, dan Wasgama juga memiliki saham juga. Itu sistem yang saya kelola, semisal saya jadi. Untuk pertanyaan semisal masih ada timnya siapa, makanya coblos nomor 2. Terima kasih. Ya Rob. Nomor 2 bulan haji. Mau setengah hari haji. Terakhir, sebelum memasuki closing statement,
Apa boleh Bang Karena? Alangkah saya akan mempertanyakan apakah ini akan ditutup kepada panelis, apakah akan ditutup atau diberikan satu pertanyaan lagi. Nanti Gani apa Gana ataupun Aca ataupun akan ditutup. Baik, karena panelis telah menentukan bahwa telah selesai acara, maka kepada calon kandidat Prebun Posgama diharap menyampaikan closing statement. Durasi waktu 5 menit. Di awal tadi 01, maka sekarang 02 yang pertama memberikan closing statement. Durasi waktu 5 menit. Cik. Tahu sahabat tuh lah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya saya berterima kasih kepada semua pihak, kepada teman-teman dan juga seluruh panitia dan warga Posgama, baik secara online dan juga yang offline hadir di sini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, itu murni pribadi dari saya. Dan saya sampaikan terkait visi misi serta program saya akan pegang itu semua. Saya akan pegang itu semua. Sekali lagi saya akan pegang itu semua dan dengan sekuat tenaga akan saya wujudkan bila mana saya terpilih menjadi gubernur Posgama. Sebab saya yakin Posgama bisa melakukan lompatan jauh ke depan dan mampu menjadi kekeluargaan yang unggul dalam semua bidang. Sekian, salam Posgama Soki, Posgama Better, dan Posgama Bagus. Posgama Forever. Terima kasih. Setelah kita simak closing statement dari kandidat 02, selanjutnya closing statement dari kandidat 01, durasi 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada MPA dan kemudian kepada moderator Kelebun Posgama serta warga Posgama baik yang offline maupun online yang sudah hadir ataupun tidak hadir, yang sudah menyukseskan dan sudah berpertanyaan dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan debat kandidat itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa-apa yang disampaikan oleh saya, visi, misi, dan program unggulan yang saya bawa itu berdasarkan kajian strategis dan mempunyai nilai asas-asas fundamental yang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu asas kontinuitas. Kontinuitas dalam artian di sini adalah asas keberlanjutan, bukan dalam satu periode, bukan periode ini, periode itu, bukan. Yang kemudian kedua yaitu asas kekeluargaan dan mutualisme. Dalam artian Posgama, warga Posgama mempunyai feedback dan kemudian Posgama juga mempunyai feedback. Ada hubungan simbiosis mutualisme kalau dalam biologi. Kemudian asas yang nomor 3 adalah asas berdasarkan kajian strategis. Dalam artian visi dan misi yang saya bawa serta program unggulan yang saya bawa itu sudah sudah melalui kajian secara empirik dan rasional. Dalam artian sudah direncanakan matang-matang, mulai dari kata per kata, visi, misi, dan kemudian program kerja unggulan. Kemudian selanjutnya di sini saya bercita-cita besar ingin membawa Posgama menuju Posgama yang lebih progresif dalam semua bidang, baik ekonomi, akademik, sosial, dan keorganisasian. Karena organisasi itu yang sudah melengkapi itu semua, maka organisasi itu akan sejahtera.
Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.